Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Hardana Sriwijaya dengan NIM 2201020020. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah layanan dan sistem virtual, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi virtualisasi mulai dari virtualisasi desktop, kemudian storage, jaringan, dan hingga perannya dalam layanan cloud computing. Oke, pertama-tama kita langsung aja mulai ke yang pertama, yaitu membahas tentang topik implementasi virtualisasi desktop, dimana untuk pengertiannya yaitu virtualisasi desktop adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pengolahan lingkungan desktop secara terpusat di server atau cloud, sehingga pengguna dapat mengakses desktop virtual tersebut dari perangkat apapun melalui koneksi jaringan. Dengan kata lain, desktop tidak lagi terikat pada satu perangkat fisik, melainkan berjalan di atas infrastruktur virtual. Kemudian tujuan dan manfaat dari virtualisasi desktop, yang pertama adalah fleksibilitas akses, yaitu desktop dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan dari perangkat apapun. Yang kedua, keamanan data, di mana data tersimpan di pusat data atau server, bukan di perangkat pengguna. Kemudian yang ketiga, efisiensi operasional, di mana lebih mudah mengelola, memperbarui, dan mengamankan banyak desktop secara terpusat. Yang keempat yaitu pengurangan biaya hardware, di mana tidak perlu komputer high-end di sisi pengguna, cukup perangkat ringan atau thin client. Yang terakhir yaitu skalabilitas, di mana skalabilitas ini menambahkan pengguna baru cukup dengan membuat instance desktop baru di server. Kemudian untuk jenis-jenis virtualisasi desktopnya, yang pertama itu FDI, yang singkatan dari virtualisasi desktop infrastruktur, yang berisi VMware Horizon, kemudian Citrix Virtual Apps, dan desktop. Kemudian yang kedua ada DES, singkatan dari Desktop as a Service, di mana isinya Amazon Workspace dan Microsoft Windows 365. Kemudian yang terakhir ada RDS, singkatan dari Remote Desktop Service. Jadi RDS ini yaitu pengguna yang berbagi satu sistem operasi Windows server melalui sisi remote. Kemudian kita lanjut teknologi dan tools pendukungnya. Yang pertama ada hypervisor dengan tools VMware XC, kemudian Proxmox IE, yang terakhir yaitu Microsoft Hyper-V. Yang kedua adalah ada protokol akses jarak jauh dengan tools RDP, singkatan dari Remote Desktop Protocol, kemudian VCO IP, dan juga ICE. Kemudian yang ketiga yaitu Silent Bypass. Jadi
Selain DeepAS ini memiliki tools PC biasa, kemudian thin client, tablet, atau bahkan smartphone. Kemudian untuk contohnya dari segi universitas atau sekolah, yaitu memanfaatkan Proxmox atau VMware Horizon untuk menyediakan desktop Windows atau Linux bagi mahasiswa di laboratorium teknologi informasi. Kemudian mahasiswa bisa login dari komputer apa saja dan mendapatkan lingkungan desktop pribadi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu hemat biaya perangkat keras, kemudian mudah dikelola oleh administrator. Yang ketiga yaitu bisa backup atau restore desktop secara otomatis. Yang terakhir yaitu cocok untuk WFH dan BOD, singkatan dari Bring Your Own Device. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama bergantung pada koneksi jaringan yang stabil. Yang kedua, latensi bisa terjadi saat koneksi lambat. Yang ketiga, butuh server pusat dengan resource besar. Yang terakhir yaitu biaya awal tinggi jika infrastruktur belum tersedia. Kemudian kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu implementasi virtualisasi storage, dimana untuk pengertiannya yaitu virtualisasi storage adalah teknik yang digunakan untuk mengabstraksikan penyimpanan fisik menjadi satu sistem penyimpanan logis yang bisa diakses oleh aplikasi dan pengguna tanpa mengetahui lokasi atau struktur fisiknya. Teknologi ini memungkinkan administrator untuk mengelola beberapa unit penyimpanan secara terpusat, meningkatkan fleksibilitas, kemudian efisiensi pengguna disk, dan keandalan sistem secara keseluruhan. Kemudian untuk jenis virtualisasi storage ada 3. Yang pertama itu block level virtualization, yaitu jenis ini bekerja pada level blok data, biasanya digunakan di sistem storage area network atau SAN. Kemudian yang kedua itu file level virtualization, yaitu beroperasi di atas sistem file. Jenis ini cocok untuk lingkungan network attached storage atau NAS. Kemudian yang ketiga itu object storage virtualization. Beberapa sistem cloud modern seperti Amazon S3 menggunakan pendekatan object based. Kemudian untuk teknologi pendukungnya, yang pertama ada LVM, singkatan dari Logical Volume Manager, digunakan di Linux untuk membuat dan mengatur dan mengubah ukuran partisi disk secara fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu ZFS, di mana file system canggih dengan kemampuan snapshot, replikasi, dan pelindungan data terhadap korupsi. Kemudian yang ketiga itu CHEP, di mana sistem storage terdistribusi untuk cloud yang mendukung blok file dan objek storage dalam satu platform. Kemudian yang keempat adalah cluster PS, sistem jaringan file sistem jaringan open source untuk penyimpanan data skala besar. Kemudian yang kelima yaitu FreeNAS atau TrueNAS. Jadi sistem operasi khusus untuk membangun NAS berbasis ZFS yang andal dan hemat biaya. Kemudian untuk fitur tambahan umumnya, yang pertama yaitu snapshot and cloning, itu membuat salinan instan
sistem untuk backup atau testing. Kemudian yang kedua itu deduplication, yaitu menghapus data ganda agar efisiensi ruang meningkat. Kemudian yang ketiga itu compression, yaitu mengurangi ukuran data untuk menghemat storage. Kemudian yang keempat yaitu replication, yaitu menyalin data antar node atau server untuk toleransi kegagalan. Kemudian yang terakhir yaitu disaster recovery, di mana perlindungan dari kehilangan data akibat kerusakan hardware atau gangguan operasional. Kemudian topik yang ketiga yaitu implementasi virtualisasi jaringan. Jadi virtualisasi jaringan adalah proses menciptakan jaringan logis virtual yang berjalan di atas infrastruktur fisik. Teknologi ini memungkinkan administrator untuk memisahkan, mengelola dan mengatur jaringan tanpa harus mengubah kabel atau perangkat keras fisik secara langsung. Dengan virtualisasi jaringan, satu perangkat fisik seperti switch atau router dapat dipecah menjadi beberapa jaringan virtual yang terisolasi. Seperti jaringan virtual dapat dikonfigurasi secara independen, memiliki alamat IP sendiri, kebijakan keamanan sendiri, dan route lalu lintas sendiri. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama yaitu isolasi antar layanan dan departemen. Yang kedua, penggunaan perangkat keras secara efisien. Yang ketiga, manajemen jaringan yang fleksibel dan terpusat. Kemudian yang keempat, peningkatan keamanan dan segmentasi. Yang terakhir yaitu mendukung otomatisasi dan orkestrasi dalam cloud. Kemudian untuk jenis virtualisasi jaringan, yang pertama itu ada VLAN atau virtual LAN. Jadi virtual LAN ini sering digunakan untuk memisahkan trafik jaringan antar divisi seperti staf, siswa, tamu, atau server. Kemudian VXLAN, singkatan dari Virtual Extensible LAN, digunakan dalam cloud dan data center untuk virtualisasi layer 2 over layer 3. Kemudian yang ketiga VPN, singkatan dari Virtual Private Network, yaitu membuat jalur terenkripsi melalui internet agar dua jaringan terhubung seperti dalam LAN. Kemudian yang terakhir yaitu SDN atau Software Defined Networking, yaitu mengubah cara jaringan terkontrol dipisahkan dari perangkat keras, yaitu control panel versus data panel. Kemudian teknologi dan tools pendukungnya yaitu Open vSwitch atau OVS untuk switch virtual di hypervisor, kemudian Cisco dan MikroTik, yaitu perangkat fisik yang mendukung VLAN atau VPN. Kemudian Open Daylight yaitu SDN controller open source, kemudian GNS3 dan paket tracer, yaitu untuk simulasi jaringan virtual. Kemudian untuk contohnya biasa digunakan siswa, yaitu VLAN 10 untuk staff, VLAN 20 untuk siswa, dan VLAN 30 untuk IP tamu. Semua jaringan ini berjalan di atas satu kabel atau switch, tapi terpisah secara logis. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya pengguna perangkat fisik lebih efisien, kemudian isolasi jaringan, meningkatkan keamanan, kemudian fleksibilitas dan mobilitas tinggi,
Yang terakhir yaitu cocok untuk cloud dan data center. Kemudian untuk kekurangannya yaitu konfigurasi awal cukup kompleks, kemudian membutuhkan pengetahuan jaringan tingkat lanjut. Yang ketiga, troubleshooting lebih sulit pada jaringan besar. Yang terakhir yaitu latensi bisa meningkat jika topologi terlalu besar. Kemudian untuk topik yang terakhir yaitu implementasi virtualisasi cloud, di mana virtualisasi cloud adalah penggunaan teknologi virtualisasi untuk menyajikan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan jaringan, dan aplikasi sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet atau cloud. Dengan virtualisasi ini, penyedia cloud dapat menjalankan banyak layanan dan sistem operasi secara terpisah pada satu infrastruktur fisik dan menyediakannya secara on demand ke pengguna tanpa perlu mereka mengelola perangkat keras secara langsung. Kemudian untuk peran virtualisasi dalam cloud computing, jadi virtualisasi merupakan fondasi utama cloud computing. Tanpa virtualisasi ini, cloud tidak akan dapat menyediakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya yang elastis, kemudian isolasi pengguna, yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan energi, yang keempat yaitu otomatisasi dan orkestrasi. Kemudian kita lanjut ke model layanan cloud dan hubungannya dengan virtualisasi. Yang pertama yaitu LAS atau infrastruktur as a service, yang menyediakan infrastruktur virtual seperti server, storage, dan jaringan. Kemudian pengguna dapat membuat VM dan mengatur jaringan sendiri. Contohnya yaitu Amazon EC2, kemudian Google Compute Engine, dan Microsoft Azure VM. Kemudian yang kedua itu PaaS, yaitu atau Platform as a Service, menyediakan lingkungan pengembangan lengkap untuk developer, infrastruktur, dan sistem dikelola oleh penyedia cloud. Contohnya yaitu Heroku dan Google App Engine. Kemudian yang terakhir yaitu SaaS atau Software as a Service, itu menyediakan aplikasi siap pakai langsung melalui browser. Kemudian pengguna tidak melihat proses virtualisasi, tapi tetap menggunakannya secara tidak langsung. Contohnya Google Docs, Dropbox, dan Microsoft 365. Kemudian di sini ada tabel teknologi virtualisasi yang digunakan dalam cloud. Yang pertama untuk komponennya yaitu hypervisor dengan teknologi KVM, VMware, SXE, kemudian Hyper-V, fungsinya untuk menjalankan VM. Kemudian komponen yang kedua yaitu orchestrator, teknologi yang digunakan yaitu OpenStack, Proxmox, terus vSphere. Untuk fungsinya yaitu mengelola VM dan jaringan. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu kontainer, teknologi yang digunakan yaitu Docker dan Podman, di mana untuk fungsinya yaitu virtualisasi ringan untuk aplikasi. Kemudian komponen yang keempat yaitu kontainer, orchestrator, untuk teknologi yang digunakan yaitu Kubernetes, untuk fungsinya yaitu mengatur ribuan kontainer secara otomatis.
Kemudian untuk contohnya yaitu OpenStack. Banyak universitas dan perusahaan membangun cloud private menggunakan OpenStack. Kemudian mahasiswa dapat membuat VM secara mandiri untuk praktikum. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu hemat biaya perangkat keras, kemudian skalabilitas tinggi, yang ketiga akses global, yang terakhir development cepat dan otomatis. Untuk kekurangannya yaitu butuh kondisi internet stabil, kemudian kompleksitas manajemen sumber daya, ketergantungan pada penyediaan cloud, yang terakhir resiko keamanan jika salah konfigurasi.